Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Maharani dari kelas 2Q Prodi PGSD NIM 2023 143608. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, tentang membangun paradigma Qur'ani. Hal yang melatar belakangi kenapa kita harus belajar paradigma Qur'ani karena paradigma Qur'ani merupakan urgensi di era digital, terutama dalam mengembangkan ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi di dunia, berbagai tantangan global hadir di tengah-tengah mahasiswa. Maka mahasiswa harus dibekali pendidikan Islami agar bisa menghadapi persoalan yang datang dengan tetap berpedoman dengan Al-Quran. Tidak hanya dengan kepandaian, apabila seseorang mahasiswa memanfaatkan teknologi tanpa dilandaskan dengan ajaran Al-Quran, maka akan terjadi penurunan moralitas generasi muda. Dengan menumbuhkan paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa, diharapkan akan mencetak pemuda-pemudi yang cerdas, intelektual, serta berakhlak mulia. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk kita melakukan membangun paradigma Qur'ani di dalam kehidupan sekarang. Definisi dari paradigma Qur'ani sendiri yaitu paradigma Qur'ani berasal dari secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandangan dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Prinsip-prinsip dasar dari paradigma Qur'ani meliputi yang pertama yaitu unity of Allah atau tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah satu dan tidak ada yang sama dengannya. Yang kedua yaitu unity of creation yaitu tauhid al-khalq. Prinsip ini menyatakan bahwa semua yang ada di dunia termasuk manusia, hewan, benda adalah dari Allah dan memiliki sifat yang sama. Yang ketiga yaitu unity of truth and knowledge, tauhid al-haq wal al-ilm. Prinsip ini menyatakan bahwa benar dan benar-benar dan ilmu adalah satu dan tidak ada yang sama dengannya. Yang keempat yaitu tauhid al-rububiyah, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang memiliki hak atas segala sesuatu. Bagaimana paradigma Qur'ani dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan? Dengan cara berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar. Nah, paradigma Qur'ani dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar, yang dapat membawa kemajuan lahir batin, sejahtera dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Yang kedua yaitu mengembangkan budaya yang Islami. Paradigma Qur'ani dapat membantu dalam mengembangkan budaya yang Islami yang tidak sekuler dalam proses, hasil, dan aktualisasinya. Yang ketiga yaitu mengembangkan ekonomi yang berlandaskan paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani dapat memungkinkan pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang tidak boleh rugi dan tidak boleh merugikan orang lain. Yang keempat yaitu mengembangkan pengetahuan alternatif. Paradigma Qur'ani dapat memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan alternatif yang tidak sekularistik. Yang kelima, mengembangkan kehidupan modern yang benar. Paradigma Qur'ani dapat membantu dalam mengembangkan kehidupan modern yang benar, yang merupakan implementasi kemajuan iptek yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Yang keenam, mengembangkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Paradigma Qur'ani dapat membantu dalam mengembangkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sebagai implementasi ajaran Islam. Dan yang ketujuh yaitu mengembangkan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban dan santun dalam menuntut hak sebagai Muslim Indonesia. Nah, paradigma Qur'ani dapat membantu dalam mengembangkan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban dan santun dalam menuntut hak sebagai Muslim. Yang kedelapan yaitu mengembangkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam. Paradigma Qur'ani dapat membantu dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat, perkembangan iptek di dunia Islam.
Itu saja, yaitu cara kita dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan paradigma Qur'ani. Nah, alasan mengapa kita harus mengembangkan paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu Al-Quran sendiri merupakan sumber nama dan etik yang sempurna untuk umat Islam. Yang kedua yaitu kemajuan dan kemodernan yang benar. Yang ketiga yaitu menjawab tantangan modernitas. Yang keempat mengurangi kehilangan jati diri dan mengurangi kebijakan sekuler. Jadi, itulah alasan mengapa kita harus mengembangkan paradigma Qur'ani. Nah, dari sekian panjang penjelasan yang saya berikan, saya akan menjelaskan apa itu membangun paradigma Qur'ani. Nah, membangun paradigma Qur'ani adalah proses mengembangkan cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri sebagai sumber primer dalam segala segi kehidupan memainkan peran penting lainnya sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan spiritual dan etika dalam bidang teologi, hukum, dan ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang mempunyai aspek-aspek yang berbeda-beda. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan membangun paradigma Qur'ani. Nah, adapun langkah-langkah untuk membangun paradigma Qur'ani. Nah, yang pertama yaitu perlu mempelajari Al-Quran secara mendalam, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa yang kita ketahui. Yang kedua yaitu melakukan analisis dan pengertian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Kita analisis agar kita mudah memahaminya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan paradigma Qur'ani dengan paham yang baik. Lalu yang keempat yaitu kita harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan membangun paradigma Qur'ani, kita dapat mengembangkan cara yang berpikir berdasarkan Al-Quran dengan baik. Kita dapat mendapatkan moral yang baik, pengetahuan sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, bagaimana sih cara penerapan paradigma Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu menghargai waktu. Seperti menghargai waktu, datang tepat waktu. Yang kedua, harga diri tinggi. Yang ketiga yaitu menghargai ilmu pengetahuan. Kita sebagai manusia harus menghargai ilmu pengetahuan kita karena itu sudah diajari dalam Al-Quran sendiri. Yang keempat yaitu belajar dari sejarah. Yang kelima, budaya kerja keras. Yang keenam, networking dan akses yang luas. Yang yang ketujuh yaitu orientasi ke depan atau visioner. Yang kedelapan yaitu istiqomah dan selalu konsisten. Ada pula manfaat dari membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Yang kedua yaitu pedoman kita menjadi pedoman kita untuk berperilaku. Yang ketiga yaitu keseimbangan hidup. Yang keempat ketenangan batin. Yang kelima keberdayaan masyarakat. Yang keenam pembentukan karakter kita menjadi baik. Yang ketujuh yaitu solidaritas sosial. Dalam berhidup yang bersosial kita memiliki rasa solidaritas serta kepemimpinan yang adil, keteladanan dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu pemahaman pluralisme. Nah, itulah manfaat dari membangun paradigma Qur'ani dalam kehidupan kita saat ini. Jadi, membangun paradigma Qur'ani membawa kesimpulan bahwa penghayatan dan implementasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan ini.
Hal ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai moral, etika, serta orientasi spiritual yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter individu, harmoni sosial, dan keseimbangan hidup. Dengan membangun paradigma Qur'ani, seseorang dapat mengalami pertumbuhan pribadi yang kokoh dan menjadi kontributor positif bagi masyarakat. Nah, cukup disitulah penjelasan saya mengenai membangun paradigma Qur'ani. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.